السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أكرمني الله وإياكم. Alhamdulillah, pertama tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala hingga dengan nikmat Islam dan iman serta syariat dan sunnah ini kita bisa berkumpul dalam majelis di mana kita mencoba untuk menambah ilmu kita akan perkara agama dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya seorang mukmin yang bertakwa adalah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya. Tetapi perkara yang lebih penting dalam masalah syukur nikmat adalah bahwa nikmat itu wajib kita gunakan. Apa yang diberikan Allah dilimpahkan dari karunia-Nya wajib kita gunakan dalam perkara-perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekedar tahaddits bi ni'matillah, sekedar mengucapkan bahwa dia adalah nikmat dari Allah, ataupun juga mengakui bahwa dia semata-mata datangnya dari Allah, belum cukup. Ada perkara yang perlu diketahui yang merupakan bagian dari kewajiban syukur nikmat seperti yang diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu perkara yang ketiga dari syukur nikmat yang kita sebutkan tadi, yaitu bagaimana kita menggunakan nikmat yang diberikan Allah, karunia dan anugerah yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita dalam majelis ini merupakan bentuk dari menggunakan nikmat tersebut dan mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dalam masalah agama yang begitu luas, tentunya usaha mendekatkan permasalahan agama dalam tempo 10 hari atau beberapa hari adalah perkara yang berat. Tetapi kita pun menyadari bahwa kegiatan kita pada hari ini bukanlah yang pertama dan terakhir tentu saja. Bahwa apa yang kita usahakan dari kegiatan kita pada hari ini menuntut adanya kesinambungan, keseriusan dan kesungguhan. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan pada pertemuan kita pada hari-hari daurah ini tidak lain adalah mendekatkan ilmu kepada ikhwah agar kemudian kita bisa memiliki bekal dan pegangan dalam menempuh kehidupan kita dalam menuntut ilmu selanjutnya. Oleh karena itu, dibagi pembahasan daurah kita ini dalam beberapa bagian, dan bagian kita pada hari ini adalah masalah tentang akhlak seperti yang diuraikan oleh panitia tadi. Jadi masalah kita adalah masalah akhlak 2 hari ini, kemudian setelah itu masalah adab talabul ilmi, dan setelah itu masalah pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah yang dirangkumkan oleh Imam Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman bin Al-Asy'ar dalam manzumahnya yaitu Al-Ha'iyah. Jadi kalau begitu, tartib yang diinginkan dari daurah ini tentunya tartib pembahasan tentang tazkiyah. Tazkiyah arti pembersihan jiwa. Mengapa didahulukan? Karena kita tahu bahwa di antara pokok dakwah, di antara salah satu di antara pilar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang adalah pilar yang pertama adalah tasfiyah, pembersihan. Dan yang kedua adalah tarbiyah, pembinaan dan pendidikan. 2 pilar dakwah ini adalah merupakan tonggak dakwah salafiyah, tasfiyah wa tarbiyah. Dan kita tahu kalimat
la ilaha illallah, kalimat syahadah yang kita ucapkan mengandung dua perkara tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, menafikan segala sembahan selain Allah. Sembahan yang berhak disembah hanyalah Allah. Maka ada bentuk penafian, setelah itu illallah, penetapan. Didahulukan penafian, kemudian penetapan. Menunjukkan pendahuluan tazkiyah, kemudian setelah itu tarbiyah. Maka Nabi SAW pertama kali berdakwah di jalan Allah adalah mengajak kepada tauhid. Dan pertama kali adalah menanamkan perkara iman dan amal soleh kepada para sahabatnya. Membersihkan apa yang ada pada mereka dari perkara kesyirikan sebelumnya, kezaliman, dan bentuk-bentuk kedurhakaan kepada Allah yang ada pada mereka sebelumnya, dan menggantinya dengan tauhid, menggantinya dengan iman, menggantinya dengan akhlak yang mulia, menggantinya dengan amal soleh. Maka kalau begitu kita dapatkan perkara ini. Oleh karena itu kita melihat lebih baik kita membahas terlebih dahulu adalah masalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Dan setelah itu tentunya kita masuk kepada masalah adab talabul ilmi. Adab dalam menuntut ilmu. Sebab kita tahu bahwa seperti yang dikatakan dari para salaf, bahwa manusia sekarang ini lebih membutuhkan kepada adab daripada banyaknya ilmu. Ya? Karena ternyata seorang yang menimba ilmu bertahun-tahun tetapi akhta'a al-adab, tapi dia salah dalam menjalani cara menuntut ilmu itu, tidak tahu tentang adab dalam menuntut ilmu, kita akan dapatkan bahwa dia mungkin berjalan di tempat, atau apa yang diinginkan daripada ilmu, dari tazkiyah, pembersihan itu kemudian tidak tercapai dan terwujud. Itu tidak lain karena apa yang kurang dari masalah adab talabul ilmi. Dan kita tahu dari para salafus saleh bahwa mereka terlebih dahulu, di antara mereka bahkan 40 tahun hanya mempelajari adab. Setelah itu mereka masuk ke dalam ilmunya. Maka permasalahan adab talabul ilmi perkara penting. Setelah itu masuklah kita kepada masalah ilmu, yaitu masalah pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah dalam Manzumah Al-Haiyah. Maka itu apa yang disusun dari acara daurah kita pada kali ini. Dan tentunya dengan itu kita masuk kepada pembahasan yang pertama dari daurah kita, dengan memohon petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, akramani Allah wa iyyakum, masalah tazkiyatun nufus, masalah pembersihan jiwa, masalah akhlak, itu masalah penting. Ya. Kita semua mengetahui keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang pentingnya akhlak yang mulia, tentang pentingnya tazkiyah. Dan perkara-perkara ini adalah perkara yang ma'lum minad din bid-darurah, perkara yang telah diketahui secara pasti hukumnya dalam syariat kita yang mulia ini. Bagaimana tidak, bahwa sesungguhnya masalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dan akhlak yang mulia, itu bukanlah hanya ada pada syariat Islam ini. Bukanlah hanya ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada pada umat-umat sebelumnya, dan dia merupakan bentuk dakwah dari nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fid din, perkara yang pertama yang ingin kita ingatkan adalah tentang esensi tazkiyah dan akhlak itu sendiri. Perkara yang pertama tentang masalah ini adalah tidak mungkin kita membahas tentang esensi dari tazkiyah tanpa melihat kepada makna, istilah dan syar'inya. Maka kalau kita lihat tazkiyah dari kata zakah yang berarti at-taharah wan nama, yang berarti at-taharah wan nama. Taharah artinya bersih, suci, kesucian, dan an-nama artinya tumbuh. Itu dari sisi bahasa, makna tazkiyah, pembersihan, ya. Maka kalau kita lihat semua istilah-istilah syar'i yang tersusun dari kata-kata atau huruf-huruf zakah ini tadi, za, kaf, ya, ini tadi, dan ya, dia membawa makna seperti itu, taharah wan nama. Karena itu zakat dari harta atau zakat fitr, dia sifatnya juga adalah membersihkan harta, ya, dan juga menumbuhkan harta itu. Jadi dengan bersedekah mendatangkan rezeki, ya kan? Maka ada makna itu.
Semua makna yang ada padanya zakah ini tadi membawa makna taharah dan nama, bahwa dia membersihkan dan menumbuhkan, membersihkan dan menumbuhkan. Maka ketika berbicara tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, maka dia berarti membawa makna seperti itu pula. Membawa makna seperti itu, bahwa tazkiyah adalah tathhirun nufus, pembersihan jiwa, min kulli ma yudannisuha, dari segala apa yang mengotorinya, dari segala apa yang merusak dan menjelekkan penampakannya. Maka itu adalah bentuk tazkiyah. Sebagaimana tazkiyah adalah segala usaha kita dalam menumbuhkan ya pribadi dan akhlak yang mulia. Jadi kalau begitu, masalah tazkiyah ini erat kaitannya dengan dua perkara. Kalau dari sisi taharah, membersihkan, ya, maka berarti dalam masalah tazkiyah ini ada perkara yang disebut dengan tasfiyah tadi. Kita memisah dan memilah. Ya, itu maknanya, ya kan? Karena tasfiyah dari kata sofa, pembersihan, ya. Maka tazkiyah juga pembersihan, ya. Jadi pada tazkiyah ada makna taharah, makna pembersihan, yang berarti itu adalah tasfiyah, pembersihan. Tetapi di sisi yang lain, ternyata tazkiyah juga berarti nama, bertumbuh, ya enggak? Bertumbuh. Dan sesuatu yang bersifat tumbuh itu apa namanya? Ya, dia adalah tarbiyah, tidak lain. Iya. Ya, perkataan Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu tentang ulama rabbani, ya, tentang ulama rabbani, yang kata beliau yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, man yurabbi an-nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi, orang yang mengajar manusia dengan ilmu yang sigar, yang kecil, sebelum ilmu yang besar. Jadi bahwa ternyata tumbuh itu berarti tarbiyah juga, ya kan? Karena kata rabba berarti menumbuhkan dari sesuatu sedikit demi sedikit. Maka menunjukkan ada proses berarti, ya enggak? Ada proses. Oleh karena itu tazkiyatun nufus adalah pembersihan, namun pembersihan itu tidak datang serta-merta. Karena dalam bentuk proses, dan itu adalah bentuk ilmu. Datang dalam bentuk ilmu. Sehingga dengan demikian tazkiyah dengan tarbiyah dua perkara yang tidak terpisahkan. Benarlah dia merupakan pilar. Jadi kalau kita membahas sekarang tazkiyah, itu berarti kita bukan berarti kita meninggalkan ilmu, tidak, ya kan? Karena tidaklah mungkin didapatkan makna tazkiyah tanpa adanya ilmu. Karena dengan ilmu kita bertarbiyah, memperbaiki keadaan kita dari yang jelek ke yang baik, dari yang baik ke yang lebih baik. Ya, maka saya kira ini pengantar tentang masalah esensi daripada tazkiyatun nufus ini. Nah, kalau begitu adalah satu kesalahan jika kita menganggap atau menangkap bahwa tazkiyatun nufus adalah semata masalah akhlak dalam arti muamalah, interaksi sosial. Keliru. Iya. Kenapa? Karena bahwa ketika dikatakan tazkiyah adalah pembersihan, yang ingin dibersihkan dari manusia adalah di samping amal perbuatannya, juga yang paling penting adalah masalah hati. Ya kan? Iya. Kemudian demikian pula pemikiran. Ya. Demikian pula perkara yang menjadi perkara-perkara yang lain, dari motivasi, ya, tawakalnya, kehendak dan keinginan iradahnya, ya, khauf dan raja'nya, ini pun perlu dibersihkan. Dan perkara yang penting dari segala perkara itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, ketika dia mengatakan, ketika Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh itu. Maka ketika bicara tentang tazkiyatun nufus, maka terarah kepada perkara yang paling pokok dari diri manusia, itu pada jiwa dan hatinya. Jiwa dan hatinya. Tetapi itu bukan berarti bahwa mengabaikan masalah amal perbuatan, tapi sesungguhnya amal perbuatan yang baik akan terlahir dari jiwa yang baik pula. Ya, maka tarkiz dalam tazkiyatun nufus adalah pembersihan jiwa dan pembersihan hati.
Itu, ya. Jadi karena itu ketika masalah tazkiyatun nufus, maka pastilah menyangkut dua perkara, yaitu akhlak dan suluk. Akhlak dan suluk, ya. Akhlak yang didefinisikan oleh para ulama adalah halatun fin nafsi rasihah tasduru anha al-af'al min ghairi fikratin wa rawiyah. Akhlak yang dia merupakan perkara yang ada dalam diri seseorang. Halatun fin nafsi, suatu keadaan dalam diri, dalam jiwa. Rasihah yang dia bersifat kokoh. Pada asalnya akhlak itu adalah sifat yang sudah menjadi tabiat, maka dia kokoh. Mungkin berubah, mungkin, tapi pada asalnya dia kokoh. Berubah karena interaksi, bi'ah, lingkungan dan sebagainya, ya kan? Tapi pada asalnya dia adalah kokoh, rasihah, yang tasduru anhal af'al, yang darinya terlahirlah perbuatan-perbuatan min ghairi fikratin wa rawiyah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang tasduru anhal af'al, yang terlahir dari keadaan dalam jiwa tadi yang kokoh itu tadi, perbuatan-perbuatan yang tidak memerlukan pemikiran min ghairi fikrah wa rawiyah. Bahkan rawiyah yaitu at-tama'un, yaitu tidak perlu lagi telaah dan pemikiran yang lama. Ketika datang keadaan dan kondisi, maka segera dia berbuat sesuai dengan akhlak yang ada dalam dirinya. Ya. Tidak berpikir-pikir lagi. Seorang yang akhlaknya dermawan, punya akhlak dermawan, ketika datang orang yang membutuhkan, maka serta-merta dia memberikan. Meskipun keadaan menurut orang lain, dia tidak pikir keadaan yang akan datang nantinya. Atau, bukankah masih ada orang lain yang perlu dibantu. Tapi dia berpikir pada keadaan sekarang ini. Karena tabiat yang ada pada dirinya, sifat dan keadaan yang kokoh dalam dirinya, segera dia berbuat tanpa berpikir dan rawiyah. Itu akhlak namanya. Nah, jika berbicara tentang masalah akhlak, berarti berbicara tentang masalah perubahan keadaan seperti itu. Adapun apa yang terlahir dari perbuatan, maka dialah yang disebut dengan suluk. Suluk. Ya. Maka itulah yang disebut dengan suluk. Jadi kalau berbicara tentang perbaikan akhlak, memang ada indikasinya, yaitu perbuatan dan muamalah dengan manusia, dengan Allah, Rasulnya, dan dengan syariat. Ya kan? Maka itu tampak dari perbuatan tentu saja. Tetapi hakikat perbaikan akhlak adalah memperbaiki apa yang ada dalam diri seseorang itu. Maka untuk memperbaiki akhlak kita harus menyentuh keadaan yang di dalam diri seseorang tadi. Ya kan? Adapun menyentuh dari sisi bagian luar saja itu tidak cukup. Tidak cukup. Tetapi kalau dikatakan seorang telah tersentuh bagian dalamnya, itu pun tidak mungkin tanpa adanya bukti dari amal perbuatan. Ya. Maka kalau begitu, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, kebanyakan orang ketika berbicara tentang masalah suluk dan akhlak, tazkiyah dan pembersihan jiwa, hanya berbicara seputar masalah apa yang tampak, atau dengan kata lain suluk. Ya. Tentunya ini bukan kekeliruan, ya, karena memang akhlak akan melahirkan suluk, ya. Tetapi bahwa ketika pembahasan hanya pada masalah ini saja akan menyebabkan terabaikannya apa yang lebih penting dari itu. Yaitu apa? Masalah perbaikan jiwa. Perbaikan akhlak itu tadi, yang ternyata dia dari dalam. Dan kalau ketika kita melihat bahwa perbaikan akhlak itu sebenarnya adalah perbaikan apa yang ada dalam jiwa seseorang, maka kita pun menyadari bahwa kalau begitu perlu kita berbicara dan lebih penting untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang menyentuh sisi yang dalam dari jiwa manusia itu. Dan itu tidak mungkin kecuali berbicara tentang masalah iman dan takwa. Paham? Tidak mungkin tanpa berbicara masalah iman dan takwa. Ya. Oleh karena itulah, maka kita dapatkan keterangan-keterangannya akan lebih lanjut nanti, bahwa ketika dibahas masalah tazkiyatun nufus, akhlak dan sebagainya, kita akan dapatkan bahwa pembicaraan yang paling sempurna adalah pembicaraan tentang masalah iman. Dan inilah rahasia mungkin, kalau kita bisa ungkapkan, mengapa kita membawakan dalam materi akhlak ini, tazkiyah ini, kitab Syu'abul Iman. Syu'abul Iman, masalah iman, ya kan? Yang didasarkan dari sebuah hadis muttafaq alaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Bahwa iman itu adalah 70 sekian cabang. A'laha
qaulu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya' syu'batun minal iman. Paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis ini, jadi sebenarnya kita berkaitan dengan syarah hadis ini. Syarah hadis ini, ya. Yang hadis ini menunjukkan kepada kita tentang masalah iman, ya. Dan bahwa iman adalah perkara yang begitu luas, mencakup perkataan la ilaha illallah, mencakup perbuatan memindahkan, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan menyangkut keadaan hati, yaitu rasa malu. Rasa malu. Maka iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Ya. Nah, di sisi yang lain, bahwa ternyata iman ini tadi, keadaan yang ditetapkan oleh Nabi dalam hadisnya at-taqwa hahuna. Taqwa adalah asalnya dari dalam. Ya. Maka keterangan menunjukkan kepada kita bahwa iman adalah perkara yang berkaitan dengan perkara hati. Ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang sifat orang bertakwa dan kriterianya, maka Allah menyebutkan dalam urut yang pertama adalah keadaan dalam awal surah Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian setelah Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Maka ketika disebutkan takwa, maka pertama yang disebutkan adalah iman. Dan iman ada dua, iman kepada perkara yang gaib dan iman kepada perkara yang syahadah, yang tampak, ya kan? Tapi Allah menyebutkan iman kepada yang perkara yang gaib. Dan iman kepada perkara yang gaib adalah iman kepada perkara yang kadang tidak mampu dicapai dengan indera. Ya enggak? Indera. Maka Allah sebutkan iman, tetapi dikaitkan kepada masalah iman yang tidak tampak. Ya enggak? Untuk menunjukkan bahwa iman tersebut pertama kali dicapai dengan perkara apa yang ada dalam hati yang juga tidak tampak. Ya, juga tidak tampak. Oleh karena itu, perkara yang penting kita luruskan adalah masalah hati ini. Bukan berarti mengabaikan sekali lagi perkara amal perbuatan. Karena ada kelaziman antara hati dan amal perbuatan. Tetapi bahwa perkara yang paling pokok kalau begitu adalah segala usaha kita membersihkan hati kita, menyempurnakan iman kita, menguatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk tazkiyah kita. Oleh karena itu, kitab yang paling baik dalam masalah ini yang mungkin menjadi dasar pembicaraan kita juga dalam pertemuan pertama ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang alim dari ulama kaum muslimin, Syekh Salim bin Al-Hilali, dalam kitabnya Manhajul Anbiya fi Tazkiyatin Nufus. Metode para nabi dalam membersihkan jiwa. Kenapa? Karena seperti yang tadi kita sebutkan, sebagian orang mencukupkan tazkiyatun nufus dengan amal perbuatan. Katanya untuk mengatur hati, memanage hati, ya, untuk membersihkan jiwa, kita perlu acara-acara tertentu. Ya, acara zikir, acara ini, acara ini, acara ini, acara ini. Ya, maka tampak dalam bentuk perbuatan. Yang kalau kita lihat semangatnya baik, ya. Tetapi perkara masalah pembersihan jiwa, mensucikan hati, mengatur hati, itu perkara yang besar. Perkara yang tidak mungkin dilalaikan oleh syariat. Tidak mungkin diabaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasti ada jalan dalam melaksanakan perkara seperti itu. Ada jalannya. Maka cara yang tepat adalah kita membersihkan jiwa dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Maka kemudian dalam buku itu dibahas bahwa ternyata membersihkan jiwa itu adalah metode para Nabi. Adalah jalannya para Nabi. Maka tidak mungkin kita membersihkan jiwa meskipun tujuannya membersihkan jiwa dengan cara yang menyelisihi sunnah Nabi, dengan cara yang menginjak-injak syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukanlah pembersihan, tapi justru pengotoran. Ya. Kemudian karena itu pula pembahasan akidah sebenarnya adalah bentuk tazkiyah. Pelaksanaan kita kepada syariat Allah dimulai dengan sholat, demikian seterusnya perkara-perkara syariat yang lainnya adalah bentuk pembersihan jiwa kita, pengaturan hati, dan penyempurnaan akhlak yang mulia. Ya? Jadi kalau begitu masalah pembersihan jiwa itu luas. Dan syariat sesungguhnya seluruhnya adalah bentuk pembersihan jiwa itu. Ya? Jadi kalau begitu, seorang yang mempelajari agama dengan benar, menelaah syariat dan mengamalkannya, maka mereka adalah orang yang paling bersih hatinya. Orang yang paling bersih hatinya. Ya? Dan jika bersih hatinya, maka akan bersih pula amal
perbuatannya. Saya kira ini pengantar yang ingin kita ingatkan kepada diri kami dan kepada hadirin seluruhnya tentang masalah tazkiyah. Di satu sisi kita ingin menggambarkan apa sebabnya kita menyajikan materi ini kepada ikhwah seluruhnya. Dengan harapan bahwa kita pun memiliki metode yang jelas dalam masalah pembersihan jiwa ini, dan dengannya kita pun bisa berjalan dengan baik dan selanjutnya berusaha untuk berlomba-lomba membersihkan hati kita. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, jika kita lihat keterangan-keterangan syariat Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan dapatkan bahwa tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, adalah perkara yang dengannya Allah mengutus para rasul. Dalam surah Al-Baqarah ayat 151 Allah mengatakan, setelah menyebutkan nikmat-nikmatnya, di antaranya adalah nikmat seorang yang bepergian dalam safar, jika dia tidak mengetahui arah kiblat, maka dia boleh solat menghadap kemana saja. Fa'ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Dimanapun engkau menghadapkan wajahmu, maka di sanalah Allah subhanahu wa ta'ala, di sanalah kiblat Allah subhanahu wa ta'ala, engkau menghadapkannya. Ini keringanan bagi umat. Nikmat kan? Sebuah keringanan adalah nikmat bagi umat. Maka setelah menyebutkan nikmat tersebut, Allah mengatakan dalam ayat 151 dari surah Al-Baqarah, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Setelah penyebutan nikmat, Allah sebutkan kama arsalna, dan sebagaimana kami mengutus kepada kalian. Menunjukkan pengutusan Nabi adalah nikmat. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami mengutus seorang rasul fikum kepada kalian, seorang rasul dari kalian. Yatlu alaikum ayatina, yang dia membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian. Jadi ada tilawah, ada tazkiyah, membaca ayat-ayat Allah dan membacakannya. Kemudian yang kedua, membersihkan, wa yuzakkikum, membersihkan. Ini tazkiyah, pembersihan jiwa, ya. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan ilmu dan hikmah. Jadi tazkiyah dan tarbiyah, ya. Setelah membersihkan jiwa, maka kemudian masuk kepada memberikan ilmu, mendidik dan menumbuhkan dari keadaan yang baik kepada lebih baik, dari buruk kepada yang baik. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan itu adalah dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai masdar kita yang pokok. Dan disebutkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang belumlah kalian mengetahui sebelumnya. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa pengutusan Rasul adalah bentuk nikmat. Dan di satu sisi tujuan para Rasul diutus adalah diantaranya untuk membersihkan jiwa. Maka orang yang paling ingin membersihkan jiwanya adalah atba'u al-biya'i war rusul, pengikut para nabi dan para rasul. Ya. Kita dapatkan dalam ayat yang lain dari surah Al-Baqarah 129, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, yang dia adalah panutan. Doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diutusnya seorang rasul. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ya Rabb kami, ya Rabbana, astagfirullah, Rabbana wab'ats fihim, ya Allah, utuslah di antara mereka rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka, yatlu alaihim ayatika, yang ia membacakan kepada engkau ayat yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizur rahim, innaka antal azizul hakim. Yang dia membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau al-aziz, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Maka kita dapatkan bahwa ia adalah doa Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan doanya adalah doa yang terbaik, tentu saja. Doa yang terbaik. Itu apa? Diutusnya seorang Rasul. Dengan sifat yang tiga tadi. Membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa, dan kemudian mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian disebutkan innaka antal azizul hakim, untuk menunjukkan kepada kita dua perkara. Bahwa pengutusan Allah akan Rasul tersebut adalah min hikmatillahi azza wa jalla, daripada hikmah Allah
dari sifat Allah yang maha bijaksana, maka Allah mengutus utusan untuk dicontoh. Sehingga tidak membiarkan manusia dalam keadaan bimbang atau tidak ditanya, tidak bertanggung jawab. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Maka Allah menciptakan manusia dengan hikmah. Dan di antara hikmahnya adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah mungkin mereka mengetahui cara menyembah Allah dengan benar kecuali dengan sunnah yang dibawa oleh para rasul itu. Maka dia adalah hikmah. Sebaliknya, ketika disebutkan sifat izzah, kita akan melihat sisi yang lain. Ya kan? Jika disebutkan sifat izzah, apa yang tergambar pada diri kita? Sifat Allah yang izzah, perkasa. Ya. Nasihat dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa jika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian mendapatkan pada akhir ayat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah akan nama dan sifat tersebut. Kemudian perhatikan dan pelajari dan lihatlah bahwa nama dan sifat itu ternyata menguatkan makna yang disebutkan dari ayat tersebut. Dari hukum maupun perkara-perkara dan berita. Pasti itu. Kenapa? Karena Allah memiliki nama yang banyak kan? Ya. Dan jika Allah punya nama yang banyak, sedangkan kita tahu bahwa Allah jika berbuat pastilah dengan hikmah. Tidak mungkin Allah ketika menyebutkan sebuah nama setelah sebuah ayat menyebutnya setelah mengundi-undi. Mana yang enak, mana yang tepat, mana yang keluar nomornya. Ya. Oh, Aziz Hakim yang masuk. Pasang di situ namanya. Enggak mungkin ya kan? Karena Allah Maha Bijaksana. Ketika menyebutkan suatu nama, maka nama itu tidaklah datang kecuali untuk menguatkan makna yang disebutkan dari ayat tersebut. Maka demikianlah. Ini kita gunakan untuk tafakuh fiddin. Nasihat ini nasihat yang mulia, penting sekali. Bermanfaat luar biasa. Sekarang kita terapkan dalam ayat ini. Aziz dan Hakim. Hakim, kebijaksanaan. Dan daripada bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan manusia dan memberikan kepada mereka, mengirimkan kepada mereka seorang Rasul untuk diikuti dan ditiru. Sehingga li'alla yakuna hujjatan li'alla yakuna 'alan nasi hujjatun ba'da rusul. Sehingga manusia tidak akan bisa memberikan alasan lagi. Saya tidak bisa taat kepada Allah. Saya selama ini tidak menyembah Allah karena saya tidak tahu cara menyembahnya. Tidak ada alasan untuk itu. Kenapa? Toh telah diutus seorang Rasul. Maka itu hikmahnya. Ada yang lain, izzah. Menunjukkan bahwa orang yang menyimpang dari hikmah tersebut, orang yang menyembah kepada Allah dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi yang diutusnya, Rasul yang dipilihnya, maka apa yang akan didapatkannya? A'udzubillahi min dzalik. Siksaan yang pedih. Ya? Azizun dzuntiqam. Kata izzah menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki keperkasaan. Dan sifat keperkasaan adalah datang ketika seseorang yang menyimpang mendapatkan hukuman sesuai dengan penyimpangannya. Ya enggak? Ya. Nah kalau begitu, ketika disebutkan sifat izzah bagi Allah, itu merupakan faktor yang kuat untuk mengingatkan umat bahwa tidak ada jalan keselamatan bagi mereka kecuali dengan ikut kepada Rasul tersebut. Karena kadang ada orang menganggap, oh ini kan cuma hikmah. Hikmah ya boleh diikuti, boleh tidak, ya kan? Maksudnya begitu. Ini kan cuma hikmah saja. Ada hikmah yang diinginkan di baliknya, ya. Seolah-olah di sana tidak ada bentuk zajr, tidak ada bentuk penekanan, tidak ada bentuk tuntunan. Ya kalau kita sepakat kita ikuti, jika tidak ya tidak apa-apa gitu. Ya kan? Tetapi tidak demikian untuk masalah tazkiyah ini. Tidak demikian. Tidak demikian untuk masalah ta'limul kitab was sunnah ini. Bahwa dia adalah metode Nabi dan karena itu jika tidak mengikutinya maka kita terancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim sallim. Ya. Maka ya ikhwani fid din, fastajaba Allah li da'wati Ibrahim alaihissalam. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. Dialah Allah yang mengutus kepada orang-orang ummi, ya, seorang rasul. Itulah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Maka diutuslah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ketika disebutkan diutusnya Nabi ini, kembali diingatkan sifat itu. Ya enggak? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kembali disebutkan masalah tazkiyah ini tadi. Oleh karena itu benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena bentuk tazkiyah. Dan jika disebutkan bahwa Nabi diutus untuk tazkiyah, maka adalah bentuk keterangan yang kuat bagi kita menunjukkan bahwa pastilah pula Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, baik. Kalau begitu jelas, ya ikhwani fiddin. Masalah tazkiyatun nufus ini, kita pun harusnya punya pegangan dalam hal ini. Ya, bahwa tidaklah dengan acara-acara tertentu, program-program tertentu, yang itu terkadang adalah bentuk penyimpangan kepada syariat, kita bisa membersihkan jiwa. Tapi kita haruslah membersihkan jiwa ini dengan apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Karena mereka diutus tidak lain hanya untuk membersihkan jiwa. Maka semua apa yang datang dari mereka, semua apa yang datang dari tuntunan dan bimbingan mereka, para nabi dan rasul alaihimu afdhalus salatu wat taslim, adalah bentuk pembersihan jiwa. Jadi kalau begitu, kalau mau membersihkan jiwa, kita pun haruslah menjelaskan tentang masalah sunnah dan bid'ah. Jika mau membersihkan jiwa, kita pun haruslah menjelaskan tentang syirik dan tauhid. Ya, kalau kita ingin berbicara tentang masalah sunnah, tentang masalah tazkiyah, kita haruslah pula berbicara tentang masalah syariat dan muamalah yang sesuai dengan syariat yang mulia ini. Tanpa itu bukanlah tazkiyah. Ya? Maka karena itu, ikhwani fiddin, sekali lagi, tazkiyah yang kita inginkan dalam pertemuan kita adalah bahwa tazkiyatun nufus ada metodenya. Dan metode tersebut telah sempurna dijelaskan oleh Nabi, oleh para Nabi. Dan terutama kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang syariatnya adalah syariat yang terakhir. Yang sunnahnya adalah sunnah yang menyelamatkan dunia akhirat. Ya, yang agama yang dibawanya menghapuskan semua agama dan syariat yang sebelumnya. Maka pastilah masalah tazkiyatun nufus akan lebih gamblang dan jelas, lebih sempurna dan lengkap dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sebuah penerbit menerbitkan sebuah buku terbitan, ya, maka pastilah terbitan terakhir lebih baik dari terbitan sebelumnya, ya enggak? Ya. Sampai karena itu sebuah penerbit kadang membuat edisi revisi, revisi pertama, revisi kedua, dan seterusnya. Karena yang diharapkan adalah keadaan yang terakhir adalah keadaan yang bisa menuntaskan segala permasalahan, menyelesaikan semua persoalan, ya enggak? Demikian kan? Walillahi mathalul a'la, dan bagi Allah sifat yang tinggi dan mulia. Bagaimana pula jika Allah menetapkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat yang terakhir? Apakah masih mungkin kita mengatakan berarti ada solusi yang lain, jalan keluar yang lain, metode yang lain dalam membersihkan jiwa yang lebih lengkap dari metode Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah mungkin? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena dia syariat yang terakhir dan dia adalah syariat yang berlaku sampai akhir zaman. Dari sisi bahwa dia terakhir sudah menunjukkan bahwa dia lengkap, ya enggak? Dia terakhir. Ya. Berarti tidak akan mungkin ada penghapusnya. Seorang penerbit, seorang penulis yang diperintahkan oleh sang penerbit, tolong buat buku, ya, yang sempurnalah gitu, yang tidak perlu lagi buku yang lain penuntunnya. Maka dia pun mencoba mengarang buku itu, ya. Tetapi yang namanya penulis manusia kan, ya, terkadang dia anggap semua uraian tentang kebaikan telah saya kumpulkan dalam buku saya, ya enggak? Tapi kan manusia terbatas ilmunya. Ternyata datang orang lain yang lebih jenius, ya, mungkin lebih pandai dan sebagainya, mendapatkan masih ada celahnya di situ. Masih ada sisi yang belum diungkap dalam buku tersebut. Maka dia pun menerbitkan buku yang baru. Maka serta-merta orang mencari buku tersebut, ya kan? Ya. Padahal sang penulis pertama telah menghabiskan semua
usaha, mencurahkan semua kemampuannya untuk menulis buku yang baik. Ya enggak? Yang tidak menyisakan satu sisi pun. Ya enggak? Ya? Itu manusia yang lemah dalam hal ilmu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang dia Allamul Ghuyub, mengetahui segala perkara yang gaib. Yang dia tidak ada segala sesuatu kecuali meliputi dengan ilmunya. Allah Maha mengetahui, ya kan? Allah mengetahui apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimanapun kejadiannya. Ya enggak? Ilmu Allah Maha luas. Maka ketika disebutkan bahwa dia buku terakhir, kitab yang terakhir, syariat yang terakhir, maka semua bentuk kebaikan telah terkumpul di dalamnya oleh Allah yang Maha mengetahui. Ya enggak? Jadi kalau begitu ikhwan fillah, kata terakhir menunjukkan kesempurnaan. Kalau manusia mungkin tidak, ya kan? Tapi bagi Allah, dialah yang sempurna pasti. Di sisi yang lain, ketika dikatakan bahwa dia adalah sholihun likulli zamanin wa makan, bahwa buku atau kitab yang diturunkan Allah ini adalah, atau syariat yang ditetapkan Allah ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah yang cocok diterapkan dalam setiap kondisi, di setiap dekade dan zaman. Ya enggak? Ya. Maka ini pasti menunjukkan kesempurnaan pula. Karena terkadang seorang berusaha membuat suatu perkara yang sempurna, tapi ternyata dia hanya mampu ditempatkan atau diterapkan pada satu kondisi tertentu. Hanya layak pada satu dekade dari zaman saja. Satu belahan dari zaman saja, waktu saja. Ya kan? Kenapa? Itu terpulang dari kejahilan manusia. Ilmu tapi tidak sempurna. Ya enggak? Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang ilmunya maha luas. Jadi kalau begitu ikhwan fillah, sekali lagi, tidak ada jalan keluar bagi usaha pembersihan jiwa yang sama-sama kita lakukan sekarang ini bismillah, dan semoga Allah memberikan taufik akan hal tersebut, kecuali dengan kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan kembali kepada sunnah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kembali kepada dinul hanif, agama yang bersih dari syirik dan mengarah kepada tauhid. Ya? Maka karena itu, dalam kerangka inilah kita pun membahas kitab Syu'abul Iman. Ya. Jadi kita masih tetap dalam pendasaran, penegakan hujjah. Mengapa ketika membahas masalah tazkiyah, kok kita bahas masalah iman? Bahkan cabang-cabang keimanan. Apalagi cabang-cabang keimanan itu adalah cabang keimanan yang ke-11 dan seterusnya, yang yaitu khauf, raja, wa tawakkul. Bukan masalah cabang iman yang lain. Maka sekali lagi karena melihat bahwa masalah tazkiyatun nufus adalah masalah yang haruslah kita kembalikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dalam syariat ditetapkan bahwa pembersihan jiwa itu adalah dengan takwa. Dan pembersihan jiwa itu adalah dengan iman. Ya? Allah mengatakan dalam surah An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqa." Janganlah kalian membersihkan jiwa-jiwa kalian. La tuzakku anfusakum. Tuzakku di sini bukan berarti tidak boleh membersihkan jiwa, tidak, artinya apa? Iddia, mengaku bahwa dia paling bersih hatinya, paling baik amalannya, paling suci hatinya. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Ketika Nabi mengetahui seorang sahabat wanita sahabiah diberi nama oleh orang tuanya Barrah. Barrah adalah bentuk ta'nih, bentuk wanita dari al-bar, orang yang soleh, orang yang baik. Namanya siapa? Barrah. Maka Nabi serta-merta memintanya untuk mengganti dengan Zainab. Dan Nabi menyebutkan alasan penggantian itu. Kata beliau, la tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bi ahli al-barri minkum. Janganlah kalian membersihkan jiwa-jiwa kalian, itu mengaku paling bersih jiwanya, paling bersih hatinya. Huwa a'lamu bi ahli al-barri minkum. Allah Maha tahu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, paling paling soleh. Allah yang tahu. Sahabiah tadi yang ketika memberikan namanya Barrah, belum tentu ketika dinamakan Barrah oleh orang tuanya mengatakan anak saya yang paling baik. Belum tentu. Mungkin maksudnya adalah harapan, kan? Doa dan harapan semua anak saya menjadi anak yang baik. Ya. Tetapi tatkala itu memberikan ilham, memberikan kesan, ya,
atau dikhawatirkan dari makna kebalikannya, maka Nabi melarang dari nama seperti itu. Nama yang baik. Tujuan orang tuanya adalah untuk harapan dan doa. Tapi terkadang membawa dampak yang tidak diinginkan. Apa? Ketika orang mendengarkan namanya Barrah, Barrah tahu namanya, ya. Orang yang soleh tahu namanya. Wanita soleha, qanitah tahu namanya, ya. Namanya begitu. Sehingga orang pun cenderung menganggap bahwa berarti dia orang paling baik sudah. Sebaliknya, ketika dia berbuat satu kesalahan dan manusia kullu bani Adam khata', maka dicelalah nama itu karena perbuatannya. Karena manusia ketika diberikan nama, kadang namanya tidak sesuai dengan perbuatannya, kan? Ya. Akhirnya orang bilang, oh begitu rupanya cuma begitu toh. Kalau orang yang namanya soleh itu toh. Namanya soleh, tapi kok perbuatannya seperti itu. Barrah, tapi kok perbuatannya seperti itu. Oh, cuma begitu saja tuh namanya itu. Akhirnya rendahlah nilai Barrah itu, iya enggak? Hanya karena contoh yang jelek dari perbuatan manusia, segelintir orang. Iya. Ya. Atau makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama, maka kalau begitu dilarang. Jadi intinya adalah pada masalah nama dan Nabi mengkaitkannya dengan ayat, "Fala tuzakku anfusakum." Ya. Jadi tuzakku anfusakum adalah iddia. Seorang yang mengaku dirinya paling bersih. Ya. "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu." Kemudian Allah mengatakan, dialah yang lebih tahu tentang orang yang bimanit taqa, yang paling orang yang bertakwa. Bimanit taqa, orang yang bertakwa. Maka disebutkan takwa gandengan atau kebalikan dari apa? Atau kaitan dari masalah tazkiyah. Menunjukkan tidak mungkin takwa tanpa adanya tidak mungkin tazkiyah tanpa adanya takwa. Bahwa tazkiyah itu adalah takwa. Tidak lain tidak. Tidak lain tidak. Ketika Allah menyebutkan neraka dan adabnya, na'udzubillahi min dzalik, maka Allah menyebutkan wa sayujannibuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dan akan menjauhnya orang yang bertakwa, al-atqa, yang yu'ti malahu yatazakka, yang dia memberikan hartanya dan bertazkiyah. Ya, bertazkiyah, memberikan harta dan bertazkiyah. Maka disebutkan bahwa menjauhi adab Allah, menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat orang yang bertakwa. Wa sayujannibuha al-atqa. Kemudian disebutkan sifat yang lain adalah bahwa alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya. Yatazakka dan bertazkiyah. Tazkiyah di sini bisa jadi memberikan zakat, ya. Tetapi tentunya tidak warid itu. Artinya zakat bisa berarti zakat di situ, tapi dia adalah perkara yang jauh, tafsir yang jauh. Kenapa? Karena telah disebutkan sebelumnya memberikan harta. Dan memberikan harta adalah bentuk zakat. Jika disebutkan lagi zakat berikutnya berarti berulang zakat. Bahwa orang bertakwa adalah orang yang memberikan harta dan berzakat. Kan 2 kali berulang. Ya? Maka yang benar adalah dia zakat bermakna tazkiyah tadi. Memberikan harta dan membersihkan. Memberikan harta dan membersihkan. Kalau begitu, ini menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi, kaitan antara takwa dengan tazkiyah. Yang terakhir, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering dia baca dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan hati. Ya, maka disebutkan takwa dan pembersihan hati. Ya. Kemudian katakan anta waliyuha wa maulaha. Jadi kita memohon iftiqar kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan ketundukan kita kepada Allah, sehingga kita memohon agar diberikan ketakwaan. Menunjukkan bahwa tidak akan mungkin seorang bertakwa kepada Allah tanpa adanya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, untuk pedoman pertama dalam masalah tazkiyatun nufus adalah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pedoman pertama. Orang yang ingin membersihkan dirinya dan hatinya tapi tidak pernah berdoa, maka tidak akan mungkin. Kenapa? Karena pembersihan toh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia bersabda dalam hadis tentang salah satu rahtin
3 orang yang datang kepada Nabi, kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya tentang ibadahnya. Ya kan? Sampai kemudian mereka menganggap kecil dan akhirnya mereka mengatakan amma ana fa akumu wala uftiru. Kalau begitu saya akan fa asum wala uftiru. Kalau begitu saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka sama sekali. Adapun yang satu lagi mengatakan saya akan akumu wala arqudu. Saya akan salat malam terus dan tidak akan pernah tidur, tidak akan berbaring. Dan yang lainnya mengatakan la tazawwajun nisa. Saya tidak akan mau menikah lagi. Ya. Dengan tujuan maksud mereka adalah ibadah tentu saja. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ucapan mereka. Apa kata Nabi ketika itu? Ana atqakum lillah wa ashaddukum lahu khasyah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling kuat khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku walakinni usalli wa arqudu. Asumu wa uftiru. Wa tazawwajun nisa. Tetapi saya toh berpuasa dan berbuka. Saya toh salat dan istirahat. Dan aku menikahi wanita. Dan menutup barang siapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukanlah dari golonganku. Yang tentunya panjang kalau kita bahas hadis ini. Tapi yang kita inginkan adalah pada kalimat ana atqakum lillah wa ashaddukum lahu khasyah dalam hadis sahih Muslim. Aku yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Iya. Siapapun dari umat manusia, apalagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mengakui bahwa Sayyidu waladi Adam, sebaik-baik umat atau orang yang terbaik dari manusia dari siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Rasulullah orang yang paling bertakwa, ya enggak? Tetapi dalam keadaan ketakwaan beliau seperti ini, toh beliau masih berdoa. Apa doanya? Yang tadi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Ya, dia masih berdoa. Maka ada faedah yang tentunya akan diingatkan oleh Imam Al-Baihaqi meskipun dalam atau dengan hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia orang yang paling bertakwa toh masih memohon kepada Allah pembersihan jiwa dengan takwa. Pembersihan jiwa dengan takwa. Nah, kalau begitu, ya, orang yang bertakwa yang hakiki adalah orang yang wa qulubuhum wajil, ya. Yang hati mereka itu adalah takut senantiasa dari terenggutnya nikmat Allah berupa takwa atau hidayah Islam dan bentuk-bentuk yang lainnya. Ya, maka ya ikhwani fid din, rahimakumullah. Dengan apa yang kita uraikan dari pembahasan ini, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dari target kita tentang penjelasan tazkiyatun nufus dan mengapa kita membahas kitab Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi yang dia adalah membahas, kita ambil 3 cabang saja. Sebenarnya Imam Al-Baihaqi membahas 77 cabang dalam kitabnya tersebut. Syu'abul Iman ini ada 77 cabang. Ya, dia dasarkan pada hadis yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam bentuk 70 sekian. Maka disebutkan cabang-cabang tersebut dimulai dengan cabang yang pertama iman al-billah. Syu'batul iman al-iman billah. Itu cabang iman kepada Allah. Dan diakhiri dengan cabang iradatul khair. Ingin menginginkan kebaikan kepada orang lain, ya, seperti keinginan itu bagi dirinya dan membencinya dari kejelekan bagi orang lain seperti yang membenci bagi dirinya sendiri. Jelas ini. Jadi disebutkan cabang-cabang keimanan. Dan sekali lagi, apa yang disebutkan dari cabang yang terakhir ke-77 tadi, itu sejalan dengan disebutkan dalam hadis, kan? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan, itu berarti apa? Menginginkan kebaikan bagi orang, ya enggak? Kalau ada yang tanya, mengapa seperti itu? Atau kalau saya tanya, mengapa menyingkirkan gangguan dari jalan disebut sebagai bentuk menginginkan kebaikan bagi orang? Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi betul disebutkan dalam hadis
imamat atau adanit tariq. Disebutkan daripada cabang iban adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Lihat dalam hadis disebutkan menyingkirkan gangguan. Bukan misalnya memperbaiki jalan, meluruskan dan sebagainya. Jadi dari sisi kebaikan kan? Yang ditonjolkan dalam hadis adalah menyingkirkan gangguan. Ya, bukan memberikan kebaikan, meskipun dia juga memberikan kebaikan dari sisi yang lain maksudnya. Ya, orang menyingkirkan gangguan berarti membuat jalan bagus, tenang, aman, ya kan begitu. Tapi kenapa yang diangkat masalah menyingkirkan gangguan? Ya, untuk menunjukkan kepada kita tanbih, peringatan bahwa jika membantu orang yang kesusahan, ya, menyingkirkan gangguan, tidak sampai memberikan mudarat kepada orang lain, itu dituntut bagian dari iman, apalagi memberikan kebaikan. Difahami maksudnya? Ya. Istilah kita yang lebih tepat mungkin, kalau dilarang mengganggu orang, itu sudah mesti berarti apa? Sudah mesti apa? Memberikan kebaikan kepada orang kan? Ya. Tapi kalau memberikan kebaikan kepada orang, belum tentu berarti dilarang mengganggu, ya enggak? Kebalikannya. Tolong berilah dia kebaikan. Meskipun ada kelaziman juga, tak? Kalau dia katakan bahwa berikanlah dia berbuat baiklah kepada dia. Nah, kita berbuat baik kepada dia, ya. Perkara bahwa tidak memberikan gangguan belum tentu, belum mesti. Karena yang penting saya berikan kebaikan sama dia, saya bantu dan sebagainya. Tapi dari sisi bahwa ketika dia terancam dengan suatu masalah, bukan berarti saya memberikan gangguan, tidak. Tapi artinya ketika ada orang lain mengganggu, saya tidak bantu dia, atau saya tidak melanggar apa-apa. Dua orang bersaudara, kita ambil contoh dua orang bersaudara, kakak dan adik. Sang ibu berwasiat, ya, tolong adikmu jaga baik-baik, ya. Kalau ada kebutuhannya tolong dibantu. Ya, kalau ada kebutuhannya tolong dibantu. Segala yang memudahkan dia dalam belajar ilmu syar'i tolong diberikan, dibantu. Maka sang kakak menerima hal tersebut. Maka dia pun berikan pensil, ya, berikan kemudahan-kemudahan sampai komputer diberikan kepada adiknya. Dimudahkan sarana untuk menuntut ilmu. Ya. Suatu ketika sang adik mengalami kendala dari sisi yang lain. Ya. Sarana sudah ada, tapi dalam hal semangat masih kurang. Atau bahwa dia ingin hadir di suatu majelis, tapi ada orang lain yang mengganggu dia. Ada beban yang harus dia tanggung pula. Maka sang kakak ini telah dikatakan memberikan kebaikan. Telah memberikan sarana sepenuhnya. Tak? Perkara ada ganjaran dari sisi sang adik, itu perkara yang di luar kemampuan dia. Atau dengan kata lain bahwa saya telah melaksanakan kewajiban saya. Memberikan kebaikan sama dia. Kebaikan kepada dia. Perkara ada ganjaran yang lain, ya, maka itu ganjalan yang berkaitan dengan gangguan. Saya kan dilarang ibu, saya kan diperintahkan ibu untuk membantu. Saya sudah bantu. Tapi untuk menyelamatkan dia dari gangguan, ya, meskipun ada kelaziman, meskipun bisa termasuk mudah, tapi bahwa dia boleh jadi sang kakak belum paham itu. Belum paham. Dia cuma paham bahwa bantu, support, berikan dorongan, berikan fasilitas dan sebagainya. Maka dia bantu. Ketika ada ganjalan, ya saya sudah berikan sarana, dia sendiri yang malas-malas. Dia tidak mengganggu kan adiknya? Tidak. Tapi ada gangguan pada adiknya, dia tidak bantu. Ya, dia tidak mengganggu. Sehingga dia tidak melanggar kewajiban berbuat baik. Dia berbuat baik kepada adiknya. Tapi ada sisi yang lain, itu ada gangguan pada sang adik yang dia abaikan, dia cuek saja. Beda jika sang ibu mengatakan, nah, kalau ada masalah dengan adikmu, tolong dibantu. Ya, kalau ada masalah dengan adikmu, tolong dibantu. Maksudnya bagaimana? Berarti dia diminta untuk kemudian, bukan hanya berarti, tunggu, kamu ada masalah dek, baru saya bantu. Kalau tidak, cuekin saja. Tidak. Artinya gangguan saja, kamu harus bantu. Apalagi kebaikan, harus diberikan. Maksudnya, jika ada yang menghambat itu dijauhi, dibantu dia supaya selamat dari apa yang mengganggunya ini, maka lebih-lebih lagi pastilah tersirat dari nasihat ibu, wasiat ibunya itu adalah membantu sang adik dengan memberikan segala bentuk kebaikan.
dengan memberikan segala bentuk kebaikan. Jadi maksudnya ikhwan fillah, ketika dilarang dari sisi memberikan kejelekan, maka itu adalah bentuk yang menunjukkan kepada kita kewajiban memberikan kebaikan. Ketika disentuh sisi jangan berbuat jelek kepadanya, singkirkan gangguan yang mungkin dibuat orang lain, tapi kamu singkirkan, ya. Imatatul adza kan berarti bukan dia membuat di situ. Pas lewat kok ada kotoran, ada gangguan, maka dia angkat. Artinya bahwa singkirkan gangguan itu. Kalau begitu itu berarti perintah untuk memberikan segala bentuk kemudahan kepada kaum muslimin, kepada adiknya. Maka sisi ini yang kemudian disebutkan dari perkara yang terakhir dari syu'abul iman, yaitu apa? Menyingkirkan gangguan. Menyingkirkan gangguan melazimkan memberikan segala bentuk kebaikan. Kalau telah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman seorang dari kalian sehingga dia cinta bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya dari kebaikan. Baik. Maka ya ikhwan fillah, apa yang kita uraikan tadi tentang masalah mengapa kita menggunakan kitab Syu'abul Iman, mudah-mudahan difahami, ya. Dan untuk itu setelah salat Jumat nanti bismillah kita akan mulai masuk pada cabang yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini, yang dia adalah cabang yang ke-11 yang disebutkan oleh Syekh Imam Al-Baihaqi, yaitu masalah al-khauf. Masalah al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa masalah khauf kalau dirunut-runut juga menyangkut masalah akidah kan? Karena itu dalam kitab Tauhid alladzi huwa qullu 'alal 'abid ada pembahasan tentang masalah al-khauf. Ya? Masalah khauf, juga ada masalah roja, ada masalah mahabbah, ya kan? Di masalah tauhid. Tapi jangan dipahami bahwa dia hanya sekedar masalah tauhid saja. Bahwa dia ada masalah akhlak tazkiyah itu juga. Dan tazkiyah adalah masalah yang luas. Padahal juga ada masalah manhaj, masalah muamalah dan sebagainya. Ya, karena itulah kita membahas ini. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi hamba-hamba Allah yang yasmi'una qawla fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Dan tentunya mengikuti perkataan tidaklah mungkin tanpa mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari kebaikan itu. Saya kira ini ikhwan fillah, dan dengan itu kita tutup pertemuan kita sebelum Jumat ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan, Allah dan Rasulullah sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.